Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya. Di sini kami membuat video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur Kota dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pera Sagala, ST MMPP. Kami dari kelompok 2 yang bernama Fani Fadila dengan NPM 18143100023. Febriwati Panderaja Sihite dengan NPM 18143100130. Vicky Usmandi dengan NPM 18143100126. Gebrina Fatima Azahra dengan NPM 18143100027. Ida Khairani Siregar dengan NPM 18143100096. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang analisis RDTR, yaitu peta TPA, air minum, terminal bus, stasiun, bandara udara, dan pelabuhan, yang akan dijelaskan oleh Vicky Usmandi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dana Kota Medan beserta notasinya, yang dimana Kota Medan terdapat beberapa tempat pembuangan akhir, pengolahan air minum, serta tempat transportasi dengan tempat yang terpencar di seluruh kawasan Kota Medan, yang dimana simbol di samping kiri terdapat peta, yaitu yang berwarna hijau TPA, terus ada simbol PDAM, bandara, stasiun, pelabuhan. Kita lanjut. 1 titik tempat pembuangan akhir Kota Medan, camping ground TPA Terjun Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan keterangan simbol hijau, simbol tempat pembuangan akhir. Di sebelah kiri terdapat simbol yang berwarna hijau adalah titik pembuangan. Terus masuk ke nomor 2, pengolahan air minum Kota Medan, terdapat di titik dimana PDAM Kota Medan, terus PDAM Medan Sunggal, PDAM Medan Selayang, PDAM Medan Dene, PDAM Medan Tembung, PDAM Medan Maimun, PDAM Medan Belawan, dengan keterangan simbol seperti air yang ada di peta pengolahan air minum. Kita lanjut nomor 3, yaitu adalah terminal bus Kota Medan, stasiun, bandara udara, dan pelabuhan, yang dimana terminal bus Kota Medan terdapat titik tertentu, yaitu di terminal bus Medan Sunggal, terminal bus Medan Amplas, terminal bus Medan Kota dengan stasiun kereta api Medan, terus ada bandara udara Medan Polonia, pelabuhan Medan Belawan, dengan keterangan simbol yang ada di bawah, simbol terminal bus, simbol kereta api, simbol bandara udara, dan simbol pelabuhan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua tentang pelanggaran sempadan sungai di Kota Medan, yang akan dijelaskan oleh Ida Khairani Siregar. Baiklah, untuk selanjutnya tentang pelanggaran sempadan sungai di Kota Medan akan dibacakan oleh saya, Ida Khairani Siregar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, Bab 1 Bagian 2 Pasal 5 Ayat 1, garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf A ditentukan A. Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. B. Paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter. Dan C. Paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter. Nah, untuk contoh dari bangunan yang melanggar sempadan sungai ini di Kota Medan adalah 1. RSUD Columbia yang bersebelahan dengan Sungai Deli. Rumah sakit ini sangat terkenal di Kota Medan karena alat medisnya yang sangat lengkap. Tetapi sayang, rumah sakit yang berada di jalan listrik tersebut hanya memiliki jarak sekitar 5 meter dari sungai ke parkiran gedung yang berada di belakangnya.
Kemudian yang kedua adalah Royal Suite Condontel bersebelahan dengan Sungai Delhi. Ini berada di Jalan Palang Merah. Bisa dilihat dari satelit bahwa Condontel tersebut berada pas sekali bersebelahan dengan Sungai Delhi dan hanya memiliki jarak kurang lebih 7-8 meter dari jarak sungai ke parkiran gedung yang berada di luar bangunan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga tentang penyimpangan tata guna lahan di Kecamatan Medan Polonia yang akan dijelaskan oleh Gebrina Fatima Az-Zahra. Pada nomor 3 kali ini membahas tentang kesalahan tata guna lahan pada Kecamatan Medan Polonia. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah, Bab 2, Asas dan Tujuan Pasal 3. Penata gunaan tanah bertujuan untuk A. Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. B. Mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dan rencana tata ruang wilayah. C. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta mengendalikan pemanfaatan tanah. D. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai penggunaan tanah dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, yaitu peta Medan Polonia. Jadi di sebelahnya ada beberapa simbol-simbol warna yang menentukan wilayah tersebut. Terus ini bisa dilihat di sini ada kesalahannya, yaitu pada sekeliling Jalan Pipa 1, Jalan Pipa Utama, dan Jalan SMA 2 seharusnya menjadi hutan kota. Tetapi bisa dilihat dari gambar satelit bahwa di area tersebut banyak dibangun pemukiman dan dijadikan juga sebagai tempat komersial bagi para penduduk untuk berjualan mobile furniture. Hal ini sudah merusak sistem tata guna lahan yang telah ditetapkan oleh Pemko Medan. Jadi bisa dilihat dari gambar itu, di tengah itu harusnya kosong, semuanya itu lahan kosong, soalnya mau dibuat jadi hutan kota. Tapi banyak orang di situ, penduduk sekitar mungkin ya, bangun rumah di daerah situ, padahal sebenarnya itu nggak boleh bangun rumah di situ karena itu bakal direncanain jadi hutan kota. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat tentang pendapat masing-masing dari dampak penyimpangan tata guna lahan. Inilah pendapat dari Gebrina Fatima Az-Zahra. Menurut pendapat saya, Gebrina Fatima Az-Zahra, apa saja dampak yang bisa Anda temukan dari penyimpangan tata guna lahan tersebut? Jadi ada banyak sih sebenarnya penyimpangan yang dapat diketemuin di situ di Kecamatan Medan Polonia kali ini. Jadi menurut saya adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah. Penyebabnya antara lain adalah 1. Kelangkaan tanah, yaitu luas lahan pertanian yang relatif statistik dihadapkan dengan kebutuhan tanah karena semakin bertambahnya penduduk yang semakin tahun meningkat. 2. Kekurangan tanah atau lahan karena kebutuhan untuk industri maupun perumahan. 3. Konsentrasi tanah pada beberapa orang dengan luas tanah ratusan bahkan ribuan hektar yang akhirnya tidak diusahakan sesuai dengan tujuan perolehan penyebab tanah terlantar. Jadi dalam hal ini seharusnya peran serta dan pengawasan dari pemerintah Kota Medan terutama pada Kecamatan Medan Polonia sangat dibutuhkan. Pemerintah harus ikut memantau jual beli tanah serta memperhatikan tanah ruang wilayah. Mana yang harus dijadikan kawasan perkantoran dan ruangan terbuka hijau ataupun pemukiman. Pengaturan tata ruang kota dan perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh perencanaan dan sistem kerja pemerintah Kota Medan Polonia yang didukung oleh kerjasama antar dinas-dinas terkait. Karena rencana tata ruang dapat menjadi acuan dalam pengembangan suatu kawasan, semua rencana tata ruang pada prinsipnya harus memperhatikan rencana pengembangan kota yang mencakup berbagai aspek, baik dari perencanaan fisik kota, penggunaan tanah, perencanaan transportasi, dan perencanaan lain termasuk dalam rencana pembangunan kawasan kota. Jadi kalau misalnya nggak dipakai sesuai dengan kebutuhannya, yaitu tadi penyebabnya ada 3.
yaitu tadi kelangkaan tanah yang harusnya jadi tempat pemukiman malah jadi tempat perkantoran, yang harusnya tadi jadi tempat perkantoran malah tempat pemukiman, atau yang jadinya tadi harus jadi taman kota atau hutan kota itu bakalan kepake jadi pemukiman. Itu kan sebenarnya nggak boleh juga ya, sesuai dengan tata guna lahan yang ada di Medan Polonia pada nomor 3 tadi, itu terletak kesalahannya di situ tadi. Begitu menurut pendapat saya dari soal nomor 4 kali ini. Inilah pendapat dari Ida Khairani Siregar. Dari saya, Ida Khairani Siregar, menurut saya, adapun dampak yang bisa saya temukan dari penyimpangan tata guna lahan tersebut, yaitu penyimpangan di Kecamatan Medan Polonia, di mana penyimpangan yang ditemukan adalah fungsi guna lahan sebagai hutan kota yang dijadikan area pemukiman dan komersial ialah 1. Berkurangnya area resapan yang terdapat di Kota Medan, terkhusus pada Kecamatan Medan Polonia, sehingga dikhawatirkan dapat semakin mempermudah timbulnya bencana banjir di Kota Medan. 2. Berkurangnya kawasan pemasok oksigen untuk Kota Medan, yang kemudian juga memberikan dampak udara di Kota Medan semakin panas. 3. Berkurangnya estetika kota, di mana dengan adanya hutan kota, tampilan Kota Medan menjadi lebih asri. Tetapi dengan adanya penyimpangan tata guna lahan tersebut, tampilan asri Kota Medan menjadi berkurang. Sedangkan dampak yang bisa saya temukan dari penyimpangan tata guna lahan di Kota Medan secara luas yaitu 1. Berkurangnya estetika kota, di mana jika terjadi banyak penyimpangan tata guna lahan yang terjadi di Kota Medan, tentu dapat merusak keindahan kota yang telah diatur oleh pemerintah lewat data tata guna lahan. Kedua, rusaknya lingkungan kota karena tidak terkontrolnya fungsi wilayahnya karena adanya penyimpangan tata guna lahan. Inilah pendapat dari Fani Fadila. Adanya dampak negatif penyimpangan tata guna lahan, penyebabnya antara lain adalah 1. Semakin berkembangnya bangunan-bangunan, perkantoran, rumah-rumah penduduk sehingga ruang terbuka hijau semakin menurun. 2. Adanya tempat yang disediakan untuk area komersial tetapi banyak bangunan yang belum dibangun dan penduduk memilih membangun rumah di area ruang terbuka hijau. 3. Banyak tanah-tanah yang tidak terawat dan ditelantarkan si pemilik. Dalam hal ini, seharusnya pengawasan dari pemerintahan Kota Medan, terutamanya di Kecamatan Medan Polonia, harus tegas menyikapi permasalahan ini. Pemerintahan Kota Medan harus memantau proses terjadinya jual beli tanah agar tidak melanggar informasi tata ruang dan zonasi Kota Medan. Kalau pemerintah Kota Medan tidak tegas menyikapi permasalahan ini, maka ruang terbuka hijau dan lahan pertanian akan menurun dan dijadikan pemukiman warga, perumahan, perkantoran, atau bangunan-bangunan lainnya. Kenapa pemerintah Kota Medan harus turut serta memantau? Karena rencana tata ruang dan zonasi sudah menjadi acuan dalam berkembangnya pembangunan-pembangunan yang terjadi di Kota Medan. Inilah pendapat dari Vicky Usmandi. Saya untuk soal nomor 4 yaitu apa saja dampak yang bisa ditemukan dari penyimpangan tata guna lahan tersebut. Nah, menurut saya pribadi untuk mengetahui faktor-faktor pengaruh terjadi penyimpangan bangunan lahan yang digunakan analisa komponen utama atau prinsipal komponen analisis atau PCA, yang dimana data-data yang digunakan dalam untuk penelitian Kecamatan Medan Polonia adalah data dari potensi suatu kota tahun 2014. Kabupaten Medan Polonia. Analisis komponen utama merupakan metode statistik multivarian yang bertujuan untuk memperkecil dimensi perubahan asal sehingga memperoleh perubahan baru atau komponen utama yang tidak saling berkorelasi tetapi menyimpan sebagian besar informasi yang terkandung dalam perubahan asal. Nah, di selanjutnya bakal dilakukan analisis regresi untuk mengetahui keeratan hubungan antara faktor-faktor yang tak terduga oleh penyimpangan dengan luas penyimpangan RT/RW yang berada di Medan Polonia. Analisa yang memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat.
Adapun yang menjadi variabel terikat yaitu adalah luas penyimpangan RT RW oleh Medan Polonia yang diperoleh data atribut peta lokasi penyimpangan penggunaan lahan. Sedangkan variabel bebas merupakan komponen utama membentuk dari faktor analisis, faktor pengecekan lapangan melakukan pada lokasi-lokasi site atau kecamatan Medan Polonia yang terjadi penyimpangan, serta dilakukan pula wawancara dan mengisi kuesioner atau teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu sampel dipilih secara cermat dan selektif yang dianggap dapat mewakili lokasi penyimpangan di daerah Medan Polonia dalam memberikan informasi yang perspektif tentang masyarakat setempat dan kondisi lapangan. Terima kasih. Inilah pendapat dari Febriwati Pandeyraja Sihite. Menurut pendapat saya, pembangunan di kawasan Medan Polonia sangat lambat. Medan Polonia termasuk ke dalam kawasan yang jarang dilirik oleh pemerintah. Salah satu contoh yaitu Vihara Gunung Timur. Vihara ini berlokasi di Jalan Hang Tua, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Vihara yang merupakan kelenteng Tionghoa ini berdiri di tanah seluas sekitar 5.000 meter persegi. Diperkirakan sudah ada sejak tahun 1958. Konon vihara ini merupakan yang terbesar yang ada di Pulau Sumatera. Dulunya vihara ini dibangun sangat sederhana, hanya dari kayu beratapkan rumbia. Namun semenjak adanya donasi dari banyak donatur, bangunan vihara ini telah direnovasi menjadi permanen seperti saat ini. Dengan demikian bisa dilihat bahwa perkembangannya terjadi begitu lama. Menurut masyarakat sekitar, bahkan beberapa berkata tidak banyak perubahan yang terjadi jika mengikuti perkembangan yang sudah ada dan terjadi di beberapa kota pusat. 5 tahun lalu Bandara Polonia berhenti beroperasi. Dengan begitu, semakin sedikit sorotan untuk Medan Polonia. Polonia kini hanya berfungsi menjadi pangkalan angkatan udara dengan nama baru Lanut Suwondo. Pindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Deli Serdang sekaligus mengakhiri aktivitas Polonia yang sudah 85 tahun melayani penerbangan di Indonesia. Mengakhiri aktivitas mengandung berbagai pandangan. Apakah selanjutnya tidak akan ada yang bisa dikunjungi kecuali saudara yang mungkin ada di sana? Menurut saya, dengan adanya sejarah yang terdapat juga di Medan Polonia ini, pemerintah setidaknya melakukan perkembangan agar Medan Polonia tidak mati. Dengan begitu, selanjutnya saya berharap pemerintah bisa mulai menggunakan, memanfaatkan, bahkan mengatur perkembangan di kawasan Medan Polonia. Jadi menurut saya, Medan Polonia jauh tertinggal dalam masalah pembangunan. Dan saya berharap agar kedepannya pemerintah bisa mulai melirik dan menggunakan Medan Polonia sebaik mungkin. Sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang mau menanggapi presentasi kami, bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.